Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Wibowo selaku dosen komunikasi dan negosiasi bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap maya pada kesempatan kali ini dengan penanganan stres dengan berekreasi. Saya Muhammad Fajrul Falansori dengan NPM 0211-20073 dari kelas 3B Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang stres dulu ya teman-teman. Yang pertama di slide saya itu, teman-teman tahu nggak apa itu stres? Tahu nggak teman-teman stres itu apa? Pasti teman-teman pernah ngerasain ya namanya stres itu kayak gimana, tapi tahu nggak sebenarnya definisi dari stres itu sendiri? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang stres. Nah, stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak bahaya atau sulit. Stres membuat tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, stres itu juga ada namanya stres ringan. Stres ringan bisa merangsang dan memberikan rasa lebih bergairah dalam kehidupan yang biasanya membosankan dan rutin. Tapi stres yang terlalu banyak dan berkelanjutan bila tidak ditanggulangi akan berbahaya bagi kesehatan. Gitu teman-teman, kalau stres misalkan nggak ditanganin tuh sangat bahaya, bisa berdampak pada depresi. Terus di sini ada penyebab-penyebab stres. Yang pertama itu saya gambarkan stres terhadap tugas ya, entah itu tugas pekerjaan, entah itu tugas kuliah, atau tugas-tugas lainnya. Kalau misalkan teman-teman stres terhadap tugas, sebaiknya ya lebih baik teman-teman lebih cepat mengerjakan sih. Karena tugas itu kalau misalkan ditumpuk, makin banyak tugas, malah bikin teman-teman stres gitu teman-teman kalau buat tugas tuh. Terus di sini yang kedua ini ada stres terhadap percintaan. Nah, ini dia yang paling dialami sama anak-anak muda sekarang. Cinta. Nah, kalau cinta, ini sebenarnya kalau cinta tuh tergantung sih dari teman-temannya menanggapi cinta itunya serius atau tidak. Kalau misalkan serius mungkin bisa bisa jadi stres juga teman-teman kalau buat permasalahan cinta. Terus kalau misalkan putus cinta terus teman-teman udah cinta mati sama tuh cewek atau cowoknya gitu, terus diputusin pasti tuh bener-bener kayak galau akhirnya stres kan gitu, kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir ini yang bener-bener paling bikin stres, yaitu saat tidak memiliki uang. Bener gak teman-teman? Kalau teman-teman nggak punya, namanya nggak punya uang tuh pasti kayak apa ya, tingkat kesetresannya tuh lebih tinggi dibandingkan dua ini. Karena kalau ini tuh udah pasti bakal bisa dilewati, kayak tugas bisa dikerjain, terus tugasnya kelar, terus cinta bisa dicari lagi gitu kan, terus biar ngabisin waktunya sama temen-temennya. Terus kalau uang udah habis gitu, pusingnya tuh kayak lebih-lebih lah stresnya, karena emang kalau uang udah habis mah pokoknya tingkat stresnya tuh lebih tinggi kalau menurut saya. Jadi kalau penyebab stres bagi saya tuh ada 3, tentang tugas, cinta, dan kehabisan uang gitu teman-teman. Terus di sini ada namanya gejala-gejala stres. Yang pertama itu tidak bisa tidur atau insomnia. Itu kalau teman-teman suka begadang, suka itu tuh termasuk dari gejala stres juga sebenarnya teman-teman, kayak kayak insomnia tuh kayak gitulah teman-teman, bisa menyebabkan stres. Terus merasa selalu lelah atau capek, kayak misalkan teman-teman punya tugas disuruh ini disuruh itu, terus kayak banyak ngeluh capeknya, berarti teman-teman udah ada di tahap stres. Terus yang ketiga ini hilang nafsu makan atau terlalu banyak makan. Nah, di sini tergantung dari teman-temannya, ketika stres itu teman-teman kehilangan nafsu makan atau terlalu banyak makan. Kalau dari saya pribadi, kalau saya sedang stres, pasti saya akan
melampiasinya dengan banyak makan sih. Kalau saya bukan menghilang nafsu makan. Kalau sedang stres sih seperti itu biasanya ya teman-teman. Cuma tergantung dari teman-temannya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah merasa seperti ini, berarti teman-teman udah ada di fase stres. Terus yang keempat ini ada namanya mudah tersinggung dan marah. Nah, kalau teman-teman udah misalkan teman-temannya gitu lagi tongkrongan gitu, disinggung kayak sedikit tentang apa namanya, disinggung soal bercanda terus teman-teman malah nganggepnya dengan serius atau marah gitu. Berarti teman-teman udah ada di tingkat stres, karena saya pun pernah kayak gitu merasakan kayak tersinggung dan marah. Karena teman saya pernah ngeledekin saya kayak gitu, akhirnya saya marah. Padahal teman saya di situ sedang bercanda, berarti saya itu berada di tingkatan stres gitu teman-teman. Terus yang kelima itu ada namanya tekanan darah tinggi. Nah, kalau darahnya ada tinggi gitu, kepala pusing, terus pokoknya kepala pusing dah. Itu berarti teman-teman udah ada tekanan darah tingginya. Dan yang terakhir itu ada sakit mental atau histeria. Ini yang udah paling parah. Kalau misalkan teman-teman udah tingkat stres tidak di tidak ditanggulangi atau tidak diatasi, bisa menyebabkan sakit mental sih. Karena bisa mengalami depresi juga. Terus masih ada lagi sih sebenarnya, tapi saya menaruh hanya 6. Terus di sini lanjut ada cara penghilangan stres sebenarnya. Yang pertama itu dengan adanya olahraga, terus makan makanan yang sehat, terus pengurangan kafein atau yang disebut kopi, dan yang terakhir itu liburan. Kalau menurut saya, karena liburan bisa menyenangkan hati. Nah, kenapa sih olahraga itu penting? Karena bisa meningkatkan hormon kita, kesehatan tubuh kita, sama semua di sini bisa untuk penanganan stres seperti itu, untuk cara penghilangan stresnya. Kalau dari saya memberinya hanya 4 ya teman-teman. Kalau teman-teman punya ada cara penghilangan stres selain 4 ini, mungkin bisa nanti di komen atau diberitahu gitu di kolom komentar ya. Terus yang di sini ada solusi penanganan stres. Nah, solusi penanganan stres di sini saya menaruh ada 5. Yang pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Contoh kayak curhat, curcol gitu, curhat-curhat, manja lah sama teman. Terus yang kedua, melakukan aktivitas yang bisa membuat hati senang, contohnya berlibur yang tadi saya bilang. Terus yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Kalau teman-teman punya hobi kayak futsal, terus handball gitu, teman-teman ituin aja, lakuin. Kali aja mungkin hobi itu bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman. Terus yang keempat ini ada yang namanya meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman udah bingung gitu cara stresnya nggak hilang-hilang, coba dicurhatin sama Tuhan kalian. Terus yang kelima ini berpikiran positif yang terakhir. Seperti itu. Terus ada di sini apa sih manfaat liburan untuk penenangan stres? Ada yang tahu nggak apa itu liburan sebenarnya? Liburan tuh salah. Terus di sini kan ada apa sih manfaat liburan untuk penanganan stres? Nah, di sini saya memberitahu ya. Pertama itu yang pasti ya untuk meredakan stres yang pasti, karena liburan itu bisa membuat hati kita senang, membuat hati kita gembira, melupakan masalah-masalah kita yang ada gitu. Walaupun hanya sejenak saat liburan saja kita melupakan, tapi ketika balik lagi mungkin stres itu akan semakin mereda atau tidak terlalu parah. Terus yang kedua itu meningkatkan fungsi otak yang tadinya mudah lupa, terus kayak cepat lupa lah intinya. Teman-teman bisa dialihin sama liburan. Mungkin teman-teman udah benar-benar tingkat stresnya sudah makin parah sih, seperti itu. Terus yang ketiga itu meningkatkan kesehatan jantung, liburan juga itu. Karena kalau menurut saya tingkat liburan yang paling menyenangkan itu ketika teman-teman berkunjung kayak ke wisata alam, jalan-jalan gitu, kayak melihat pohon-pohon jauh-jauh dari keramaian kota, kendaraan, seperti itu. Teman-teman bisa sangat-sangat melepas penat sih. Terus yang terakhir itu ada memperkuat imunitas tubuh. Karena ketika kamu senang, pasti imun tubuh pun akan naik. Apalagi kayak
zaman sekarang ya, ketika imun kita turun ya, penyakit pasti gampang banget masuk kayak gitu. Makanya hiburan itu menurut saya sangat penting ya untuk penanganan stres seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah kayak tingkat stresnya sudah parah, udah gimana gitu, mungkin teman-teman bisa dicoba gitu liburan gitu. Kalau misalkan nggak mau olahraga, liburan tuh bisa sekalian olahraga kok teman-teman. Gitu teman-teman. Mungkin dicukupkan saja teman-teman dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata atau yang kata kurang mengenakan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.